Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Kals Mom. Kali ini Kals Mom mau berbagi resep cara bikin kaldu ikan dan kaldu ayam. Yuk, kalau mau tahu gimana caranya, ikutin video saya. Kaldu yang akan saya buat adalah kaldu serbaguna, artinya bisa digunakan untuk masakan apa aja, termasuk buat empasi bayi buat anak saya ini. Yuk, kalau mau tahu caranya ikutin video saya, jangan di skip. Kaldu pertama yang akan saya buat di sini yaitu kaldu ikan. Di sini saya menggunakan 1 ekor ikan gabus berukuran sedang. Karena kaldu yang akan saya buat ini untuk empasi, jadi saya memilih ikan yang masih segar ya teman-teman. Itu ikan yang masih kondisi hidup sebelum dipotong-potong. Oh ya teman-teman, di sini saya memilih ikan gabus karena seperti yang kita tahu, ikan gabus itu sangat tinggi akan protein dan ini sangat bagus banget buat bayi, juga anak-anak, bahkan orang dewasa. Untuk membuat kaldu seperti ini, teman-teman bebas ya mau pakai ikan apa saja. Tapi kalau boleh, teman-teman pilih ikan yang masih segar atau ikan yang masih dalam kondisi hidup sebelum dipotong. Untuk kaldu yang kedua, saya punya daging ayam. Di sini saya menggunakan daging ayam kampung ya teman-teman. Untuk membuat kaldu ayam, di sini saya menggunakan bagian paha, ada bagian buntutnya, ada bagian sayap, leher, dan juga ceker. Oh ya teman-teman, kalau mau buat kaldu ayam seperti ini, teman-teman bebas ya mau pilih ayam apa saja. Boleh pakai ayam kampung, ayam negeri, nggak ada masalah ya. Tapi kalau teman-teman mau membuat kaldu ayam untuk MPASI, saya sarankan teman-teman pilih ayam kampung saja ya, karena lebih aman dan lebih sehat tentunya untuk bayi kita. Nah, untuk rempah-rempahnya di sini saya menggunakan bawang bombay, wortel yang sudah saya iris-iris. Kemudian saya menggunakan daun bawang, lalu saya menggunakan daun seledri. Ini adalah bahan yang sangat penting untuk membuat kaldu, supaya kaldu yang kita buat itu lebih terasa gurih. Dan dengan bahan atau rempah-rempah ini, kaldu yang akan kita buat menjadi kaldu serbaguna atau kaldu yang bisa kita gunakan untuk masakan apa saja. Oh ya teman-teman, rempah-rempah ini sama saja ya saya gunakan baik untuk kaldu ikan ataupun kaldu ayam. Nah, untuk rempah-rempah ini saya akan tumis menggunakan minyak. Karena kaldu yang saya buat ini untuk MPASI, maka di sini saya menggunakan minyak elo ataupun yang biasa disebut minyak zaitun untuk menumis rempah-rempah. Untuk para moms yang sedang sibuk membuat MPASI, saya rasa minyak elo ataupun minyak zaitun sudah tidak asing lagi ya. Oh ya teman-teman, kalau nggak punya minyak seperti ini, teman-teman bebas ya mau pakai minyak apa saja, yang penting bisa dipakai untuk menumis rempah-rempahnya. Untuk bahan yang terakhir, di sini saya menggunakan air sebanyak 2 liter. Rempah-rempahnya siap ditumis dan yang pertama saya masukkan di sini bawang bombay. Saya aduk-aduk, saya biarkan sampai agak sedikit layu. Kemudian saya masukkan wortel yang sudah saya iris-iris. Di sini saya aduk sebentar. Kemudian saya masukkan daun bawang dan daun seledri, dan ini akan saya aduk-aduk sebentar sampai agak sedikit layu. Kemudian nanti saya akan masukkan ikan gabusnya. Sekarang ikannya saya masukkan dan ini akan saya tumis sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, saatnya kita akan masukkan air.
Ini akan kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, supaya airnya cepat mendidih, di sini saya akan tutup ya teman-teman. Nah, sekarang saya buka. Kaldunya sudah mendidih ya teman-teman. Baunya enak banget. Bau dari rempah-rempahnya itu sangat benar-benar gurih. Ini akan saya biarkan mendidih seperti ini kira-kira 30 menit sampai airnya agak sedikit menyusut, untuk memastikan supaya kaldunya benar-benar keluar ya teman-teman. Nah, setelah 30 menit kaldunya siap diangkat. Nah, di sini teman-teman saya akan pisahkan daging ikannya ya. Daging ikan ini akan saya gunakan juga ya teman-teman untuk MPASI. Nah, kalau teman-teman membuat kaldu ikan bukan untuk MPASI, bisa dikonsumsi langsung ya ikannya, tinggal ditambahin garam atau bisa digoreng kembali supaya lebih gurih. Air kaldu ikannya sudah jadi dan ini sudah disaring. Wow, warnanya cantik ya teman-teman. Baunya juga sangat enak. Dan sekarang saya akan membuat kaldu ayam. Untuk proses pembuatan kaldu ayam sama saja ya teman-teman dengan proses pembuatan kaldu ikan tadi. Jadi untuk prosesnya di sini akan saya skip. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya tadi memasak kaldu ikan. Dan untuk bahan atau rempah-rempah yang saya gunakan sama juga ya teman-teman. Sambil menunggu kaldu ayamnya mendidih, di sini daging ikannya sudah tidak panas lagi ya. Jadi daging ikan ini akan saya suir-suir terlebih dahulu sambil memastikan tidak ada tulang atau duri ikan yang ikut, karena daging ikan ini akan saya gunakan untuk MPASI bayi saya. Oh ya, untuk para moms yang menggunakan daging ikan gabus ini sebagai MPASI, di sini moms harus pastikan daging ikan gabus ini sudah benar-benar aman dari tulang ataupun duri-duri ikannya ya. Karena ikan gabus ini banyak sekali tulang atau duri ikannya yang sangat tipis-tipis. Jadi tolong dipastikan ikannya sudah aman buat MPASI bayi kita. Nah, ini adalah daging ikan yang sudah selesai saya suir-suir. Di sini kaldu ayamnya sudah mendidih ya teman-teman, dan ini akan saya biarkan supaya airnya agak sedikit menyusut dan memastikan kaldunya benar-benar keluar. Oke teman-teman, untuk proses pembuatan kaldu ayam agak sedikit lebih lama ya teman-teman daripada proses pembuatan kaldu ikan. Nah, kaldunya sudah jadi. Ini adalah hasil kaldu ayam dan ini adalah kaldu ikan. Nah, gampang kan teman-teman cara membuat kaldu ikan dan kaldu ayam? Karena kaldu ini sudah dingin, saatnya kaldu ini akan saya simpan. Dan untuk penyimpanannya supaya tahan lama, disarankan disimpan dalam kulkas ya teman-teman.
Nah, untuk wadah penyimpanan saya menggunakan wadah seperti ini ya teman-teman. Kaldu ini akan saya bagi-bagi ke dalam wadah ini. Karena ikan ini agak banyak, jadi ikan ini akan saya bagi-bagi juga ya ke dalam wadah dan akan saya simpan di dalam kulkas. Setelah kaldunya saya bagi-bagi ke dalam wadah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan kaldu ini siap untuk disimpan di dalam kulkas. Dan ini adalah kaldu ayam. Ini kaldu ikan. Dan untuk daging ikan yang saya suir-suir tadi, saya bagi ke dalam 3 wadah seperti ini. Dan ini semua akan saya simpan ke dalam kulkas. Oh ya teman-teman, untuk penyimpanan kaldu ini supaya tahan lama, disarankan disimpan dalam kulkas bagian atas ya, atau di dalam freezer. Jadi kaldu ini akan kita bukukan supaya bisa tahan lebih lama. Demikian resep dari Karlsmam cara membuat kaldu ikan dan kaldu ayam. Gampang kan teman-teman? Yuk dicoba! Sudah menonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen.